Meskipun masalah keluarganya baru-baru ini menjadi viral di media sosial, dia percaya bahwa Pratama Arhan sangat fokus pada sepak bola. Sumarji memastikan bahwa Pratama Arhan akan dipanggil ke timnas Indonesia. Sumarji menyatakan bahwa Arhan tetap fokus dan telah banyak berbicara dengannya. Dia sama sekali tidak akan terpengaruh oleh berita yang sedang viral di luar. Selain Marten Paes dan Pratama Arhan, 3 pemain lain, Dimas Drajat, Hernando Ari, dan Ramadan Sananta, juga dipastikan akan dipanggil ke timnas Indonesia. Setelah Marcelino gabung di Oxford United, ada persyaratan pemain asing yang harus dipenuhi. Berdasarkan aturan FA, klub yang merekrut pemain asing harus memiliki dokumen yang disebut Governing Body Endorsement. FA menyatakan bahwa setiap pemain asing harus memiliki dokumen ini agar mereka dapat diterima sebagai anggota skuad. Pemain harus lahir sebelum atau setelah 1 Januari 2003. Karena Marcelino lahir pada tanggal 9 September 2024, Oxford United harus menyelesaikan surat-surat ini sebelum memainkan pemain timnas tersebut. Setelah Raheem Sterling dikeluarkan dari pertandingan pembuka Liga Primer, Enzo Maresca memberitahu dia bahwa dia tidak akan dimasukkan dalam rencananya. Dalam konferensi persnya pada hari Rabu, Maresca mengonfirmasi kepada wartawan bahwa Sterling dan Ben Chilwell mengikuti latihan di luar tim utama. Saya tidak mengatakan Raheem bukan pemain bagus, tetapi saya lebih menyukai tipe pemain sayap yang berbeda, ungkap Maresca dalam sesi wawancara. Enzo Maresca sendiri telah memberikan pernyataan bahwa Sterling sulit untuk mendapatkan menit bermain reguler. Raheem Sterling sendiri dikabarkan tengah mencari cara untuk mendapatkan klub baru. Casemiro sebelumnya sempat mendapat kritik atas penampilan buruknya pada musim lalu. Sempat muncul spekulasi dari berbagai media Inggris, ia akan dijual ke Liga Pro Saudi. Namun setelah menampilkan performa terbaiknya pada laga pembuka Premier League dan Community Shield, ia telah memberikan kesan positif untuk sang manajer. Dari sisi kepelatihan, Erik ten Hag masih memberikan kepercayaan sebagai gelandang bertahan. Namun dari pihak klub, status Casemiro masih belum jelas untuk tetap bertahan di Old Trafford. Sebagai salah satu pemain gaji yang cukup tinggi, tentunya pihak klub memiliki beban yang mengharuskan pemain tersebut untuk selalu menunjukkan performa terbaiknya. Pemain sayap Manchester United Anthony telah didakwa atas tuduhan kekerasan dalam rumah tangga oleh polisi Brasil. Namun, polisi masih dapat menyelidiki tuduhan tersebut. Namun Anthony membantah atas tuduhan tersebut. Ia bersikeras memberikan pernyataan yang tidak sesuai apa yang telah dilaporkan pada pihak kepolisian. Meskipun Anthony belum ditangkap atau didakwa, 3 wanita mengajukan tuduhan kekerasan dalam rumah tangga terhadapnya pada bulan September tahun lalu. Seperti yang dikutip media The Times, pihak klub Napoli telah membuka kesepakatan dengan pihak Manchester United. Pihak Napoli telah membicarakan soal perekrutan McTominay dengan kesepakatan peminjaman. Namun dikabarkan di berbagai media Inggris, McTominay hanya akan dilepas oleh pihak klub jika Napoli bisa menebusnya dengan biaya 30 juta euro. Menurut media Futalia Itali, pihak Napoli menunggu penjualan dari Osimhen untuk dapat memenuhi biaya tebusan McTominay. Menurut yang dilaporkan media The Athletic, bos Manchester United sedang mempertimbangkan tawaran dari Chelsea untuk pemain sayap Jadon Sancho. Media Inggris lainnya merilis berita setelah Jadon Sancho absen dalam skuad pada pertandingan pembuka Liga Inggris. Berita ini muncul setelah ketidakhadiran Jadon Sancho dalam skuad Manchester United. Manchester City sedang melakukan kesepakatan untuk membawa kembali gelandang Ilkay Gundogan ke klub. Pemain berusia 33 tahun itu meninggalkan City ke Barcelona pada tahun 2023 dengan status bebas transfer, seperti yang dilaporkan BBC Sport. Pelatih Manchester United, Erik ten Hag, dikalahkan Brighton karena kebobolan 2 gol yang dapat dihindari. Untuk meraih kemenangan yang sangat besar, Joao Pedro mencetak gol kemenangan pada menit ke-95. United kalah untuk pertama kalinya musim ini. Sangat mengecewakan, kata ten Hag kepada TNT Sports. Kami kebobolan 2 gol mudah yang seharusnya dapat kami lakukan sebagai sebuah tim. Kekalahan Manchester United atas Brighton membuat Erik ten Hag kecewa. Ia meminta mereka untuk bertindak lebih baik di pertandingan berikutnya. Setelah AC Milan mengalami kekalahan dari Parma di Stadion Ennio, manajer AC Milan Paulo Fonseca memberikan tanggapan atas awal musim yang mengecewakan.
Mereka gagal mengamankan kemenangan di 2 pertandingan pembuka. Menurut saya, secara keseluruhan kami bermain sangat buruk dalam fase pertahanan. Mustahil memenangkan pertandingan dengan bertahan seperti ini. Kami tidak bertahan sebagai tim, tetapi kami telah melakukan kesalahan individu. Kami kalah dalam duel, kami terlambat menekan, kami meninggalkan ruang, dan melakukan kesalahan dalam melakukan penjagaan pencegahan, ungkap Paulo saat sesi wawancara usai pertandingan. Manajer Inter Milan Simone Inzaghi memberikan pesan khusus untuk anak asuh timnya terkait persaingan yang ketat di musim ini setelah klub-klub melakukan perekrutan pemain di jendela transfer. Manajer Inter Milan tersebut membahas berbagai topik seperti performa tim, rotasi pemain, dan persaingan di awal musim yang ketat. Walaupun mereka telah meraih kemenangan usai mengalahkan klub Lecce di awal musim, tapi sang manajer tetap berhati-hati untuk pertandingan berikutnya. Mengenai rotasi skuad dan jadwal yang padat, sang pelatih menjelaskan, ada 8 pemain di bangku cadangan yang siap akan ia rotasi. Inzaghi juga memberikan tanggapan soal pesaing mereka di Serie A. Ia mengatakan kepada timnya untuk tidak terpaku pada kekuatan lawan. Mereka harus fokus pada skema permainan di lapangan. Ia juga mengungkapkan atas kemenangan di tahun lalu, bahwa hasil yang mereka raih karena atas kerjasama tim di lapangan.